Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau mereview ataupun merekam perjalanan saya menuju tempat Mikat Cucak Ijo, teman-teman. Kebetulan perjalanannya lumayan panjang. Ini saya menunjukkan lokasi ataupun kampung saya, teman-teman. Ini perjalanan dari rumah ke perahunya di depan, teman-teman. Jadi perjalanan ini cukup panjang, teman-teman. Kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 1 hari bahkan lebih, teman-teman. Sepanjang perjalanan ini kita masih disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan desa-desa. Kebetulan saya melewati 3 kecamatan, teman-teman. Sepanjang perjalanan ini saya akan melihatkan beberapa kampung yang telah saya lewati dan pemandangan yang indah yang telah saya lihat. Jadi saya bagi buat teman-teman. Salam kompak selalu, teman-teman. Lanjut ikuti video saya, teman-teman, sampai selesai biar teman-teman bisa melihat perjalanan sang pemikat, teman-teman. Karena sepanjang perjalanan ini kita hanya sendirian, teman-teman. Ini saya tunjukkan pemikat kita, Pemikat Cucak Ijo atau pikatan. Ini saya bawa perahu kecil, teman-teman, buat mendayung di spot-spot terdalam, spot-spot hulu-hulu sungai. Ini persiapan saya, teman-teman. Bawa kandang juga. Persiapannya sudah penuh, teman-teman. Jadi cuman tempat saya istirahat saja yang kosong. Itu istri dan anak saya, teman-teman. Anak yang lain di rumah atau ada yang sudah sekolah, teman-teman. Tuh juga anak saya mengantar perjalanan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut di perjalanan kita. Perjalanan ini kita menempuh kurang lebih sekitar 1 hari lebih, teman-teman. Di sini kita lihat perjalanan, sepanjang perjalanan kita lihat kampung-kampung saya dulu ya, teman-teman. Ini daerah boleh dibilang Puskesmas di sini, teman-teman. Sepanjang perjalanan ini saya hanya bisa melihatkan desa saya, teman-teman. Desa yang sangat terpencil, bahasanya sangat terpencil, teman-teman. Dari kota menuju ke desa. Ini kita lihat nelayan, teman-teman. Dari desa saya ini ke kota kurang lebih sekitar 4 jaman, teman-teman. Itu menggunakan kendaraan bermotor. Ini saya tunjukkan desa yang kedua, teman-teman. Kampung yang kedua disebut kampung pinggir sungai ini, teman-teman. Dari perjalanan dari rumah saya kurang lebih sekitar setengah jam ke desa ini, ke kampung ini ataupun ke pemukiman ini menggunakan perahu ya, teman-teman. Sepanjang perjalanan kita lihat ini daerah perkebunan sawit. Kebetulan di sini juga ada bahasanya camp warga yang kerja, teman-teman. Ini sejarahnya panjang, teman-teman. Ini ada Pekong. Ini sungainya dibelah 2, teman-teman. Kebetulan di tengah juga ada sungai. Jadi sejarahnya ini disebut Pulau Pelombak atau konon katanya Pulau Pelombak ini, pulau ini ada 2 kapal yang kebut-kebutan hingga kandas di situ, teman-teman. Sekarang jadilah pulau. Dan ini tempat pemberian makan desa saya, teman-teman, atau di laut. Itu desa sebelah, atau desa itu kalau dari rumah kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ini perjalanan laut kita, teman-teman. Kita lanjutkan melihat desa yang kedua, teman-teman. Ini desa yang kedua udah beda kecamatan, teman-teman. Kurang lebih sekitar perjalanan 2 jam lebih sampailah desa kedua ini, kecamatan kedua ini. Ini disebut Kecamatan Kubu, teman-teman. Masih dekat dari pemukiman kita, ya, kurang lebih 2 jam lebih sampai ke sini. Ini sudah sampai di kecamatan lain. Perjalanan, sepanjang perjalanan kita selalu melihat perahu-perahu kecil. Ini desa yang ketiga, teman-teman. Ini desanya daerah pergunungan, teman-teman. Di dalam
sungai ini masih banyak perkampungan warga. Ini boleh dibilang penyeberangan ke desa yang sebelah, teman-teman. Sepanjang perjalanan kita selalu bertemu dengan perahu-perahu warga dari kecil maupun besar, teman-teman. Maaf, nggak bisa saya review satu persatu. Ya, dengan terbatasnya kendala dari baterai dan lain-lainnya, teman-teman. Kita juga ketemu perahu itu ramai warganya, teman-teman, cuman nggak bisa kelihatan karena agak jauh. Ini ombak kapalnya, teman-teman, yang kita ketemu tadi. Ini kapalnya, kapal pengangkut buah sawit ini, teman-teman. Kita ketemu. Sepanjang perjalanan kita selalu disuguhkan dengan pertemuan dengan kapal, teman-teman. Ini perjalanan kita hanya sendiri, teman-teman. Sepanjang perjalanan ini kurang lebih sekitar 5 jaman, teman-teman. Ini untuk daerah persawitan, daerah kebun sawit, atau disebut ini dermaga sawitnya, teman-teman. Bongkar muat sawit di sini, teman-teman. Kebetulan di sini kapalnya kosong, teman-teman. Biasanya kapalnya banyak, teman-teman, di sini. Jadi ini enggak begitu karena mungkin ada yang lagi ngangkut atau gimana. Ini hanya ada satu buah, bahasanya di sini tongkang, teman-teman. Ini untuk ngangkut buah sawitnya. Dan di depan kita lihat desa keempat, teman-teman. Ini desa pergunungan juga, desa terpencil juga di sini. Alhamdulillah di sini warganya ramah-ramah, teman-teman. Jadi untuk perjalanan dan yang lainnya kita tidak ragu, teman-teman. Ini desa yang kelima, teman-teman. Beda dengan desa yang tadi. Ini desa yang kelima yang kita ketemui. Perjalanan kita sampai di sini kurang lebih sekitar 6 atau 7 jaman, teman-teman. Sepanjang perjalanan kita lihat perbukitan, teman-teman. Bahasanya kalau di sini ya disebut gunung karena di sini gunungnya nggak ada. Jadi lebih jelasnya tuh bukit sih, teman-teman. Hutan yang masih belum terjamah, tapi untuk habitatnya sudah hampir punah di sini, teman-teman, karena banyaknya perburuan. Karena maklumlah, teman-teman, di sini masih pemukiman warga yang jalannya sih mudah diakses, cuman masih terpencil lah, teman-teman. Ini kita ketemu desa yang kelima apa keenam, ini juga udah lupa, teman-teman. Jadi kebetulan di sini kita masih melewati rumah warga yang lumayan luas. Di atasnya lebih ramai lagi ini, teman-teman. Ini cuman bagian bawah. Jadi berapa desa yang kita lewati tadi itu lumayan ramai, teman-teman. Cuman bagian depannya enggak begitu ramai. Bagian atasnya itu desanya lumayan luas, teman-teman. Tapi inilah yang disuguhkan sepanjang perjalanan kita. Kebetulan hari juga cerah, pemandangan juga indah, teman-teman. Jadi walaupun perjalanan kita panjang tapi nggak begitu bosan. Dan pada akhirnya kita sampailah ke desa yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Ini masih dibilang kecamatan Kubu, teman-teman. Kecamatan yang kedua dari kecamatan kita. Desa ini sudah boleh dibilang menghubungi tempat yang udah hampir kita sampai, atau boleh dibilang rumah keluarga saya, teman-teman. Ini perjalanannya hampir 1 hari, teman-teman, sampai ke desa ini. Karena
mohon maaf, beberapa video yang saya ambil itu banyak keputus teman-teman. Jadi pengaruh ke batas dari HP-nya HP butut teman-teman, jadi memorinya nggak bisa nyimpan beberapa video, keputus sendiri. Jadi sepanjang perjalanan kita lihat itu burung teman-teman, burung bangau, banyak sekali burung bangau di sini teman-teman, karena ini di pinggir Kapuas. Ini pantai teman-teman, atau pulau. Di sini kita memutari pulau ini. Perjalanan ini akhirnya tidak terlalu panjang ini teman-teman, kurang lebih sekitar 5 menitan kita mutari pulau ini, dan akhirnya kita tembuslah ke pulau yang lain. Sepanjang perjalanan ini kita banyak melihat speedboat atau speed angkutan. Di sini ombaknya besar-besar teman-teman, jadi videonya banyak saya potong karena takut teman-teman, karena ombaknya itu udahlah. Ini bahasanya di sini ferry teman-teman, ini kapal cepat menggunakan 2 mesin 400 PK, mesin penggeraknya mesin itu bahasanya di sini mesin speed teman-teman. Jadi untuk ombak dan lajunya itu ya udahlah, nggak usah dibicarakan lagi. Jadi setiap saat ketemu ombaknya saya putus videonya dan saya ketakutan teman-teman. Untuk sepanjang perjalanan selalu kita lihat kapal angkutan dari desa ke desa, dari desa ke kota. Ini warga yang lagi mancing udang teman-teman. Di sini kebetulan spot mancing udang juga. Untuk teman-teman yang ingin mancing udang di sini, waduh, udahlah, berangkat aja lah ke sini, seru teman-teman. Kebetulan saya juga hobi mancing udang. Jadi sepanjang perjalanan pada akhirnya kita ketemulah desa yang kita tuju. Cuman sayangnya videonya keputus. Nginaplah saya, singgahlah ke rumah keluarga. Nginap, subuh harinya saya berangkat lagi. Siang harinya saya mampir dulu ke Bagan ini Bagan ikan tirus teman-teman. Ini tempat keluarga juga, ini tempat bibi. Jadi sepupu-sepupu di sini semua ngumpulnya. Kebetulan ini lagi buat bagan, jadi saya mampir di sini istirahat dulu. Sorenya saya berangkat lagi teman-teman. Jadi inilah kegiatan keluarga atau warga yang ada di sini. Ini Bagan teman-teman, Bagan tempat pemeliharaan ikan tirus. Ini semua keluarga di sini teman-teman, nggak ada orang lain teman-teman, keluarga semua. Jadi saya istirahat dulu di sini sambil makan makan gratis teman-teman. Ini keponaan semua teman-teman. Ini keluarga yang lagi buat umpan untuk makanan ikan tirusnya teman-teman. Di sini bagannya baru dibangun teman-teman, separohnya baru juga udah dibangun, ini belum selesai semua. Itu juga ada keluarga yang lagi menyiapkan kayu teman-teman buat bangun bagannya, ada 3 orang di situ. Itu bagannya di depan teman-teman. Ini di pinggir Kapuas teman-teman. Di sini kalau malam penerangannya yang tidak begitu bagus, tapi cukuplah untuk penerangan. Jadi istirahatnya saya di sini, nginap 1 malam. Ya nginap, kalau nggak salah nginap saya dulu 1 malam. Nah itu buat umpan. Jadi hampir satu malam saya nginap, subuhnya saya berangkat lagi. Ini dapur teman-teman. Pada akhirnya subuh paginya ini kita berangkat menuju spot teman-teman. Perjalanan ini hampir 1 hari juga teman-teman, kurang lebih 1 hari kita perjalanan di sini. Sayangnya videonya banyak kepotong saat kita ketemu warga, ketemu nelayan dan yang lain. Sayangnya videonya kepotong. Dan pada akhirnya kita jalan terus sampailah kita ke spot atau ke lokasi sore harinya.
Akhirnya kita istirahat dulu teman-teman. Kita istirahat di perahu. Perahunya tidak begitu besar teman-teman, tapi cukuplah untuk sendiri. Di sini kita istirahat teman-teman hingga sampailah pagi. Paginya barulah kita, kebetulan di sini tidak begitu jauh. Udah boleh dibilang spot. Paginya bangun langsung mikat kita teman-teman. Ini kita sendiri teman-teman.